Ajak kita semua untuk bermain game dulu gitu ya. Biar ada having fun-nya sebentar. Cara bermain gamesnya itu gampang kok teman-teman. Hanya diperlukan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu yang punya pena atau catatan khotbah boleh dipakai. Kalau misalkan nggak bawa, saya kasih kesempatan untuk boleh bawa handphonenya dulu gitu ya di game sini. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, saya punya uang 75.000 yang baru. Ada yang punya? Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada yang punya ya. Berarti saya doang yang punya. Oke, saya akan tampilkan juga di depan. Boleh dibantu? Bapak Ibu yang ikutin ibadah secara online juga boleh ikut main gamenya ya. Ya, ini tampilan depannya uang 75.000 dan ini adalah tampilan yang belakang. Silakan teman-teman lihat dan perhatikan uang 75.000 ini, setiap elemen yang ada di dalamnya. Baik itu gambarnya, ada gambar siapa aja di situ, terus bentuk-bentuknya, uangnya, setiap elemen yang ada di uang ini silahkan diperhatikan. Karena game ini menguji gitu ya teman-teman, apakah kita bisa melihat, memperhatikan dengan seksama dan juga daya ingat kita gitu ya. Apakah kita mengingat apa yang sudah kita lihat. Nanti saya akan memberikan 4 pertanyaan berkaitan dengan elemen-elemen yang ada di uang 75.000 ini. Bersyukur ya belum ada yang punya, jadi nggak bisa lihat, nggak bisa nyontek. Silahkan diperhatikan, saya kasih waktu beberapa detik. Bapak Ibu yang ikutin ibadah ini secara online mungkin bisa lihat lebih jelas ya di layar laptopnya atau HP-nya. Oke, pertanyaan yang pertama. Boleh ditulis jawabannya ya di buku catatan khotbah atau di HP, silahkan. Pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah orang yang berada di uang tersebut? Jangan di-spill teman-teman, ditulis. Jangan di-spill ya. Iya, depan belakang ya. Ada berapa orang? Oke, pertanyaan yang kedua. Transportasi apa yang ada di uang tersebut? Jangan di-spill ya. Ditulis, nanti yang jawabannya benar semua, ya dapat uang ya. Oke, sudah. Jangan searching juga ya di Google teman-teman yang pakai HP, tolong. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ada berapa warna yang digunakan untuk menulis nominal 75.000? Warna yang digunakan untuk menulis 75.000. Oh, nggak boleh dong. Nih. Nah, udah. Nah. Nah. Lebih dari satu warna. Tuh, udah dikasih clue-nya. Oke, yang terakhir. Sorry. Siapa nama tokoh pahlawan Indonesia yang ada di uang tersebut? Waktunya 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Teman-teman, pertanyaan pertama itu jawabannya ada berapa? Berapa? Salah, 14 orang. Siapa yang jawabnya benar? Wih, Asarata. Orang kamar nggak tahu kok teman-teman, tenang. Orang kamar nggak tahu tentang khotbahku. Oke, pertanyaan kedua. Transportasi apa yang ada di sini? Wih, kayaknya bener semua lah ya. Oke. Asarata bener nggak dek? Bener. Oke, sementara Asarata mimpin ya. Yang ketiga, ada berapa warna yang digunakan untuk menulis nominal 75.000? Berapa Asarata? Bukan. Ada yang bisa tebak? Ya, 3 warna. Warna pink, putih, dan biru. 3 warna. Oke. Yang terakhir, siapa nama tokoh pahlawan Indonesia yang ada di uang ini? Dan? Iya, siapa yang di sini jawabnya benar semua? Kak Desin? Kak Desin benar semua? Selamat Kak Desin.
satu salah. Ada yang benernya 3 juga? Pak Johan ya? Hadiahnya untuk Kak Desin aja ya Pak. Karena cuma 1. Oke, nanti Kak Desin aku kasih ya hadiahnya. Ya teman-teman, firman Tuhan hari ini tuh berbicara tentang salah fokus dalam hal melihat. Apa sih yang dilihat dan siapa yang salah fokus? Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, bantu setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, supaya sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga yang menyampaikan, kiranya Engkau yang jaga mulut bibir hamba-Mu, supaya yang keluar itu benar-benar firman Tuhan, dan boleh memberkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, teman-teman, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Jangan Salah Fokus. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, kemudian ayat yang ke-25 sampai 47. Karena ayatnya cukup panjang, kita hanya fokus membaca dari ayat 41 sampai 47. Saya akan membacanya di ayat yang pertama, 41, Bapak Ibu dan teman-teman ayat 42, bergantian sampai ayat yang ke-47. Untuk menghargai kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman bangkit berdiri. Saya akan membacanya terlebih dahulu, Yohanes 6 ayat 41 sampai 47. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya silakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Kalau teman-teman udah belajar kitab PB, khususnya kitab Injil ini ditulis untuk membuktikan atau memperkenalkan siapa itu Yesus. Dan kitab Yohanes itu secara spesifiknya itu memperkenalkan siapa Yesus, yaitu Yesus adalah anak Allah, Mesias. Yesus Mesias, anak Allah, begitu ya. Dan uniknya dari keempat kitab Injil, hanya kitab Yohanes yang secara eksplisit menuliskan tujuan dari penulisan kitab Yohanes ini. Itu Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 20 ayat 31 sampai 30. Ya, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tanda, percaya, hidup itu adalah kata yang sering diulang, ditulis di Injil Yohanes ini. Dan Injil Yohanes sendiri menuliskan atau menceritakan gitu ya, 7 tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada orang Yahudi siapa dirinya. Mesias, anak Allah. Yang pertama itu air menjadi anggur. Yang kedua, anak pegawai istana yang disembuhkan. Yang ketiga itu kolam di mana, ada yang ingat? Bukan kolam Trimulya ya. Ya, Bethesda. Terus Bethesda, ya, Bethesda. Terus yang keempat itu adalah memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termaksud perempuan dan anak-anak. Dan ini yang menjadi fokus dari firman Tuhan kita hari ini. Ya, belum ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, Tuhan Yesus itu udah melakukan
sampai ke 4 tanda gitu ya. Dan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka itu salah fokus. Tanda yang diberikan Tuhan Yesus itu kan ingin mengenalkan siapa dirinya, yaitu Mesias anak Allah. Tapi orang-orang banyak yang melihat tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu salah fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus. Mereka itu fokus mengikuti Tuhan Yesus karena amazed gitu ya, merasa wow, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengubah air menjadi anggur, terus ada yang bisa memberi kita makan. Fokusnya itu kepada kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Kalau pada saat itu Dwi Agustina Artariadi hidup di zaman itu, dan Dwi Agustina Artariadi ini punya kuasa ngubah air, menyembuhkan, mungkin followers Dwi gak kalah banyak gitu ya dari Tuhan Yesus. Karena orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus itu salah fokus. Mereka melihat tanda yang diberikan Tuhan Yesus itu fokusnya itu ke kuasanya, bukan ke dalam pribadi Tuhan Yesus yang adalah Mesias anak Allah. Ini bisa kita baca di Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka tuh ngikutin Tuhan Yesus karena sama kuasanya Tuhan Yesus. Salah fokus. Tanda kan yang diberikan Tuhan Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya, tapi mereka salah fokus. Akhirnya mereka ngikut Tuhan Yesus pergi kemana, karena itu kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus hanya karena melihat keajaiban yang Yesus lakukan, bukan karena Tuhan Yesusnya. Saya nggak tahu gitu ya teman-teman, saya izin pakai kata teman-teman ya. Teman-teman itu motivasi ngikutin Tuhan Yesus itu motivasinya apa? Apakah karena benar-benar pribadi Tuhan Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, atau karena berkat-berkatnya, atau mungkin juga karena turunan dari orang tua, nggak mengalami secara langsung pengenalan kepada Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya. Teman-teman silahkan berefleksi gitu ya. Dan salah pencet. Dan apa sih yang penyebab orang tuh salah fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka itu sudah punya ekspektasi terhadap Tuhan Yesus. Sebenarnya salah nggak sih kita punya ekspektasi kepada Tuhan Yesus? Nggak ada salahnya ya. Tapi kalau misalkan ekspektasi itu jadi berhala dan akhirnya menjadi penghalang kita untuk mengenal diri Tuhan Yesus yang sebenarnya, itu yang menjadi masalah gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan salah fokus, dan itu terjadi oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu mengikuti Tuhan Yesus dan mereka perutnya dikenyangkan oleh Tuhan Yesus karena sudah diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan menggunakan roti. Itu kita bisa temukan di ayat yang ke-14, Yohanes 6 ayat 14. Karena orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menanti-nantikan nabi atau Mesias yang dijanjikan, dan memang pada saat itu situasi mereka sedang sulit gitu ya, sedang dijajah oleh Romawi, bangsa Romawi. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, orang ini punya kuasa menyembuhkan, orang ini bisa mengenyangkan perutku, kebutuhan fisikku, ya sudah, berarti dia ini adalah nabi yang dijanjikan itu. Maka ayo kita buat dia menjadi raja secara duniawi. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang maha tahu ya teman-teman. Segala ekspektasi kita, segala harapan kita dia tahu. Dan kalau misalkan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, dia bisa menyingkir dari hadapan kita. Karena di ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah dari sini kita juga bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, terus udah punya planning, Tuhan ini rencanaku, ini planningku. Aku tahu engkau Tuhan Allah yang besar, bagimu tiada ada yang mustahil. Tolong dong, lakukan apa yang menjadi kehendakku. Tuhan tuh bisa menyingkir loh teman-teman. Ketika kita punya planning seperti itu, ekspektasi seperti itu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau misalkan kita baca keseluruhan kitab Yohanes, Tuhan Yesus itu datang bukan saja kepada orang Yahudi. Oh ini ya, kelewat. Bukan saja kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan fisik orang Yahudi, tetapi Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya supaya mereka yang percaya beroleh kehidupan yang kekal.
kata-kata dunia itu juga cukup banyak dipakai di Yohanes. Misalnya di Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kita termaksud orang Indonesia, karena Indonesia ada di dunia, benar kan? Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan hanya menjadi raja bagi orang Yahudi saja, atau menjadi nabi yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka, dalam hal ini perut gitu ya, makanan. Kemudian yang kedua, penyebab orang menjadi salah fokus. Fokusnya itu ke berkat Tuhan. Mereka ini kan orang-orang yang udah dikenyangkan ya secara fisik oleh Tuhan Yesus. Mereka ngikutin Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus melihat mereka dan kasihan kepada mereka, akhirnya Tuhan Yesus kasih makan mereka. Dan ketika orang banyak itu udah kenyang, bahkan berkat Tuhannya itu berlimpah, dikatakan kan sampai ada beberapa tempat bakul yang tersisa untuk menampung roti-roti itu. Dan karena Tuhan Yesus tahu motivasi mereka itu, ya tadi ya udah punya ekspektasi dan fokusnya itu ke berkat, Tuhan Yesus itu menyingkir, gak mau dijadikan raja oleh mereka. Dan orang banyak ini karena fokusnya ke berkat Tuhan, mereka giat mencari Tuhan Yesus. Mereka tungguin Tuhan Yesus, dan itu kita bisa baca di ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Lalu Tuhan Yesus jawabnya kayak gini ya teman-teman. Saya pakai terjemahan bahasa Inggris. Let me make this very clear. You come looking for me because aku memberi kamu makan dengan keajaiban, bukan karena kamu percaya. Tuhan Yesus tuh langsung negur mereka ya, ketika mereka lihat Tuhan Yesus datang kan. Sebelumnya Tuhan Yesus pergi ya, gak mau dijadiin raja sama mereka. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus langsung ngomong, kamu tuh cari aku karena aku kasih kamu makan dengan kuasaku, dengan keajaibanku, bukan karena kamu percaya kepadaku. Ini yang Tuhan Yesus bilang ke orang Yahudi. Kamu tuh giat mencari aku, carinya berkat, bukan aku. Sedih ya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman bayangkan Tuhan Yesus ngomong kayak gitu ke kalian, gimana perasaan kalian? Dwi, kamu tuh cari aku bukan karena kamu rindu untuk bersekutu denganku, tapi karena kamu pengen berkatku kan? Saya kayak ya gitu. Tuhan tuh tahu motivasi setiap kita, anak-anaknya yang giat mencari Dia. Gitu ya. Apakah kita bersungguh-sungguh cari Dia, memang rindu gitu untuk mengenal Dia, atau berkatnya yang kita cari? Teman-teman, orang yang percaya kepada Tuhan tuh gak akan kekurangan berkat kok. Karena ketika Tuhan Yesus tahu motivasi orang banyak yang mengikuti Dia aja, tetap dipelihara gitu ya istilahnya, tetap dikasih makan sama Tuhan Yesus. Apalagi orang percaya gitu, orang yang membangun relasi terus dengannya, orang yang mencari giat bertemu dengannya. Berkat itu gak akan pernah kekurangan gitu kepada setiap kita yang percaya. Makanya kalau misalkan kita baca di ayat selanjutnya, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makan yang akan binasa, melainkan untuk makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi tanda yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya bukan untuk memenuhi berkat mereka. Tanda yang dilakukan Yesus itu membuat supaya mereka mengenal bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah, yang daripadanya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus juga nasihatin, giat cari Yesus bukan saja untuk makan yang dapat binasa atau kebutuhan fisik. Giat cari Yesus untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu relasi antara kita dengan Tuhan Yesus itu harus dijalani. Kalau misalkan kita suka sama seseorang, itu kan kita bangun relasi ya. Tapi kalau sama Tuhan Yesus itu bukan bangun relasi, tapi menjalin relasi. Karena Tuhan Yesus yang udah berinisiatif ingin membangun relasi dengan kita. Ini akan teman-teman dapatkan pemahamannya, penjelasannya di berikutnya gitu. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Yang ketiga, penyebab salah fokus yaitu gagal paham. Kalau misalkan teman-teman
baca lagi ayat-ayat seterusnya. Mereka itu kan tadinya udah melihat tanda ya. Ada 4 tanda yang sudah mereka lihat. Tapi menariknya waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang siapa dirinya yaitu roti hidup, mereka tuh minta tanda lagi kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tuh buat mereka flashback gitu ya ke nenek moyang mereka. Dulu tuh nenek moyangmu aku kasih makan roti mana. Dan roti itu tuh dari aku datangnya. Dan mereka tuh tidak percaya dengan hal itu. Sama seperti orang Yahudi yang pada saat itu mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Mereka berkata seperti ini, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Mereka itu menyerang sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus. Karena mereka telah melihat Tuhan Yesus itu dilahirkan dari manusia, perempuan. Yusuf, bapaknya Yusuf mereka kenal, disebut namanya. Mereka menjadi gagal fokus dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena mereka udah ngelihat sisi kemanusiaannya, mereka jadinya akhirnya gagal paham dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kalau misalkan kita baca di Yohanes pasal yang pertama, itu diberikan penjelasannya bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan mau menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan dia itu adalah roti hidup yang memberikan keselamatan kepada kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan ini gak bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka menyerang kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kau ini anaknya Yusuf gitu. Bapak mamamu ada di sini. Kok bisa bilang kamu turun dari surga? Turunnya lewat mana? Naik apa? Gitu kan. Nah, itu teman-teman 3 poin yang membuat orang akhirnya gagal fokus melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ya, kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini, kita yang orang percaya bisa dengan kesungguhan hati gitu ya bilang, ya saya adalah pengikut Yesus, saya adalah orang Kristen. Tuhan saya memang datang menjadi manusia untuk menebus dosa saya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menerima ajaran Tuhan Yesus, mereka akan bilang, masa Tuhan jadi manusia dan bersedia dipermalukan seperti ini? Contohnya orang terdekat saya gitu, papa saya kan belum percaya ya. Setiap kali kami ngomongin tentang Tuhan Yesus, dia selalu bilang kayak gitu ke saya. Coba deh Dwi, kamu pikir pakai otakmu kayak gitu kan. Tuhan kok mau jadi manusia? Terus dipaku, dipermalukan seperti itu. Kalau misalkan kita lihat historinya kan, Tuhan Yesus itu benar-benar ditelanjangin ya. Telanjang total ini masih mending gitu, ditutup bagian itunya. Benar-benar dipermalukan. Coba kamu pikir Dwi, masa ada Tuhan yang kayak gitu? Itu papa saya yang belum percaya Tuhan Yesus ngomong kayak gitu teman-teman. Dan orang Yahudi tuh gak bisa menerima itu gitu ya. Kita yang orang percaya itu benar-benar diberikan anugerah dari Tuhan untuk bisa percaya. Makanya bagaimana caranya supaya tidak salah fokus? Yang pertama dan utama itu harus ditarik dan diajar oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan mereka semua yang diajar oleh Bapa, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Kalau misalkan berdasarkan ajaran Reform, ayat ini tuh ngomongin tentang yang tulip itu loh, yang U itu unconditional election, predestinasi Allah. Memang ada orang-orang yang bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus, dan ada orang-orang yang tidak bisa gitu ya menerima pengajaran Tuhan Yesus. Contohnya orang-orang Yahudi ini. Mereka bersungut-sungut tentang ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku roti yang turun dari surga, yang bisa memberikan kamu kehidupan yang kekal. Dan ini juga ngomongin irreversible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak atau ditahan. Di ayat 44 di bagian terakhirnya kan dibilang, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini adalah kasih karunia yang tidak bisa ditolak teman-teman. Kalau misalkan saya dan teman-teman Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang benar-benar ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa percaya, kita itu adalah orang-orang yang akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kalimat kubangkitkan pada akhir zaman itu
berkali-kali ditulis di dalam pasal ini. Ayat 39, ayat 40, ayat 44, ayat 47 yang tadi kita baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi salah satu-satunya yang menjadi dasar supaya kita nggak gagal fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus, ya yang pertama itu harus ditarik dan diajar oleh Bapa. Nggak ada cara lain teman-teman untuk bisa kita nggak gagal fokus dalam mengikuti Dia atau memperoleh iman bisa mempercayai kepada Dia. Dan ini yang saya pelajarin gitu ya teman-teman waktu kami belajar di Depok. Nanti teman-teman yang angkatan bawah juga pasti akan belajar mengenai hal ini. Dan ketika kita mengetahui gitu ya cara untuk supaya tidak gagal fokus, ini akhirnya membuat kita menjadi bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya memiliki hati yang humble, rendah hati. Karena mengikuti Tuhan Yesus itu bukan karena pekerjaan saya, bukan karena pekerjaan teman-teman dan juga Bapak Ibu. Itu karena inisiatif Allah. Dan dari sini pun juga akhirnya membuat kita merefleksikan motivasi pelayanan kita. Koreksi motif kita dalam memberikan pengajaran. Apakah kita memberikan pengajaran itu untuk membawa orang percaya kepada Kristus karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan kita. Karena kalau misalkan kita dalam memberikan pengajaran, kita semua STH, SPD dipanggil untuk menjadi pengajar kan. Mau di sekolah ataupun di gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi pengajar. Kalau misalkan fokus kita untuk membawa orang kepada Kristus dan kita punya pemahaman bahwa itu adalah pekerjaan Allah, maka motivasi pelayanan kita itu melihatnya itu ke Tuhan Yesus, bukan ke manusia. Jadi sekalipun manusia menolak ajaran kita, kita tahu ya Roh Kudus berarti atau Allah Bapa tidak memilih dia. Karena percaya tidak percaya itu adalah kedaulatan Allah. Kayak PA-nya Tuhan Yesus gitu ya, kalau misalkan saya boleh pakai PA. Pengajaran Tuhan Yesus sendiri waktu dia menunjukkan siapa dirinya yaitu roti hidup ke orang-orang Yahudi bersungut-sungut kan. Dan kalau misalkan kita baca di ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid Tuhan Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka nggak bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus aja dalam tanda petik PA-nya pada saat itu ke orang Yahudi gagal, ya apalagi kita gitu ya manusia. Bisa aja dalam kita memberitakan Injil kita ditolak gitu ya. Karena memang perkara orang diselamatkan oleh atau tidak diselamatkan itu dalam kedaulatannya Allah. Allah sendiri yang menarik dan yang mengajar. Dan yang terakhir itu membuat kita akhirnya surrender, berserah kepada Tuhan. Nah ini yang saya pelajari waktu di MIT di Depok angkatan 2020. Ada sesi namanya Disciple Making Movement. Dan satu prinsipnya itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang mengajar dan menarik. Jadi setiap kali di sana kan kita dilatih untuk menginjili ya teman-teman. Jadi setiap kali kita menginjili, kita harus punya dulu pemahaman di kepala kita Allah yang mengajar dan Allah yang menarik, bukan duit, bukan teman-teman. Jadi ketika kita PI keluar memberitakan Injil, ada yang menolak kita, ya sudah gitu. Itu bukan bagian saya. Bagian saya hanya memberitakan. Yang membuat orang itu selamat tidak selamat itu ada dalam kedaulatan Allah Bapa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kita jalan-jalan, ini ya saya sama Tuta waktu itu di Kotu memberitakan Injil, bukan senang-senang teman-teman saat itu. Kita tuh benar-benar cari orang yang mau bisa diinjilin. Dan salah satu prinsipnya dari ayat ini teman-teman. Ketika kita menginjilin harus dulu ditanam di hati dan pikiran. Orang itu percaya tidak percaya itu pekerjaannya Allah Bapa, bukan pekerjaan saya. Karena Tuhan Yesus sendiri di sini kita bisa lihat ya, PA-nya dia ya nggak berhasil. Orang-orang Yahudi bilang perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Tapi bukan berarti penginjilan kita selalu gagal. Teman-teman tahu cerita yang perempuan Samaria? Itu kan Tuhan Yesus juga melakukan
PA ya. Kalau di sini dia bilang bahwa dia adalah roti hidup, waktu di perempuan Samaria dia adalah air hidup. Dan perempuan Samaria itu dengan keberdosaannya ketika mendengarkan kabar baik, Injil keselamatan itu, dia terima. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan akhirnya dia akhirnya menjadi saksi. Melalui hidupnya banyak orang yang percaya kepada Kristus. Ini tertulis jelas gitu ya di dalam kitab Yohanes dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan